Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali bersua ya dengan anak didik kami, siswa dan siswi kelas 8 SMP Islam Ulunuha dalam agenda kita yaitu pemaparan jadwal mata pelajaran pembagian jadwal mata pelajaran dan kelompok tahfiz. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, anak-anak ustaz yang ustaz cintaikan Allah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini ustaz diamanahkan untuk menyampaikan pembagian roster ya atau jadwal belajar kita, terkhusus untuk pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT ya, SMP Islam Ulunuha tahun pelajaran 2021-2022. Nantinya anak Ustaz, roster ini nantinya akan kami bagikan ya. Sementara ini pemaparannya akan kami bagikan nantinya ke grup kelas masing-masing ya. Juga ketika nanti antum masuk ya, ketika pembelajaran tatap muka terbatas nanti insya Allah akan kita bagikan. Baik, kita mulai dengan kelas 8A ya. Jadwal mata pelajaran pembelajaran tatap muka terbatas PTMT SMP Islam Ulunuha tahun pelajaran 2021-2022 ya sebagai berikut ya. Nah, ini dia. Antum bisa lihat untuk siswi kelas 8A dulu. Ya, siswi kelas 8A. Nah, ini dia. Inilah dia jadwal mata pelajarannya. Kita ada kegiatan pagi ya, seperti biasa yang telah saya sampaikan. Kemudian setelah kegiatan pagi dilanjutkan dengan tahfiz ya. Kemudian ada pelajaran seperti shorof, bahasa Arab, bahasa Indonesia ya, nahwu, prakarya, penjas, matematika, IPA ya, dan bahasa Inggris. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, kita mulai atau antuna harus sudah hadir di sekolah pada pukul 7:10 ya, karena pada pukul 7:15 kita sudah mulai kegiatan ya. Ya, bisa dilihat untuk sementara dilihat dulu. Insyaallah nanti akan kita kirimkan ke grup kelas. Ya. Kemudian ya, itu untuk kelas 8A. Kemudian untuk kelas 8B. Nah, bisa dilihat inilah dia susunan jadwal mata pelajaran kita. Untuk siswi kelas 8B ya. Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Sabtu. Sama ya. Muatan pelajarannya sama dengan kelas 8A ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, prakarya, bahasa Indonesia, penjaskes ya, kemudian matematika, nahwu, shorof, IPA ya. Itulah dia susunan mata pelajarannya untuk kelas 8B. Ya, bisa dilihat dulu. Nah, inilah dia untuk kelas 8B.
Insyaallah nanti akan kita kirimkan ya. Kemudian kita lanjut ke kelas 8C ya. 8C. Ini berarti untuk anak laki-lakinya ya. Kalau 8A dan 8B tadi untuk anak perempuannya atau akhwat. Kali ini 8C dan 8D nantinya itu untuk anak laki-lakinya ya, untuk siswanya. Bisa dilihat, silakan. Inilah susunan mata pelajaran pembelajaran tatap muka terbatas SMP Islam Menua tahun pelajaran 2021-2022 untuk kelas 8C. Baik, bahasa Arab, bahasa Indonesia, shorof, IPA ya, penjaskes, kemudian nahu, prakarya, bahasa Inggris, matematika ya. Beralih ke kelas 8D ya. Kita lihat di kelas 8D. Nah, ini untuk kelas 8D ya. Ini untuk kelas 8D-nya. Bahasa Arab, penjaskes, matematika, IPA, shorof ya, bahasa Indonesia. Kemudian prakarya, nahwu, terakhir bahasa Inggris ya. Tapi perlu kami sampaikan ya, kami ingatkan kembali anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah. Mengulang sedikit ya. Jadi anak-anak Ustaz, selama pembelajaran tatap muka terbatas ini ya, setiap durasi setiap pelajarannya yang normalnya SMP itu sebanyak 40 menit ya, 40 menit untuk 1 jam pelajaran. Khusus untuk pembelajaran tatap muka terbatas, maka kita lakukan pengurangan ya, sehingga menjadi hanya berdurasi 25 menit. Oleh karena itu antum dan antuna bisa lihat ya, jam masuk dan jam pulang kita ya yang lebih awal. Nah, itu untuk keterangan terkait durasi jam pelajaran ya, besaran jam pelajaran per lesnya berapa menit, yaitu sebesar 25 menit. Kemudian anak Ustaz, untuk di setiap harinya itu kita ada kegiatan pagi ya. Kegiatan pagi itu berisi materi-materi seperti akidah, fikih dan akhlak ya. Itu akan diisi bergantian setiap harinya. Jadi fikih itu nanti 2 hari, kemudian akidahnya 2 hari, dan akhlaknya 2 hari. Jadi di materi kegiatan pagi kita ya. Dan ini di materi kegiatan pagi ini, materi fikih, akhlak dan akidah ini tetap nantinya akan diujikan di ujian ya, tetap akan diujikan di ujian dan akan diambil nilainya dan masuk ke dalam nilai rapor. Iya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan tahfiz. Dilanjutkan dengan kegiatan tahfiz yang setiap harinya itu berjumlah 2 jam pelajaran. Jadi setelah kegiatan pagi langsung kita iringi dengan kegiatan tahfiz. Ya. Kemudian setelah kegiatan tahfiz barulah dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran materi yang lain ya. Apakah itu materi diniyah atau agama atau materi mata pelajaran umum, bergantian ya. Kemudian Ustaz, sebagaimana yang terjadwal bahwasanya hari ini juga akan kita umumkan pembagian kelompok tahfiz ya. Qadarullah, karena masih adanya
perubahan ya, perubahan data siswa yang masuk ya, maka insyaallah untuk pembagian kelompok tahfiz akan Ustaz sampaikan, akan Ustaz bagikan besok insyaallah ya. Ustaz akan minta bantuan wali kelas untuk mengesernya ke grup kelas masing-masing. Paling lama besok sudah kami kirimkan pembagian jadwal pembagian kelompok tahfiznya. Ya, nanti antum dan antuna bisa lihat nama antum dan atau antuna ya masuk ke dalam kelompok tahfiz di bawah bimbingan atau asuhan siapa. Seperti itu dia anak Ustaz ya. Insyaallah paling lama besok sudah kita kirimkan. Kemudian terkait dengan tahfiz anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah, perlu kami ingatkan bahwasannya untuk tahfiz tetap ingat kita punya target ya. Kita punya target tahfiz yaitu 8 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Harus mengulang hafalan ya, harus mengulang hafalan dan menambah hafalan setiap harinya ya. Konon lagi sekarang pada masa pembelajaran belum normal seperti ini. Jadi antum dan antuna punya waktu yang lapang untuk mengulang memurojaah atau mengulang hafalan, bahkan menambah hafalan baru ya. Jadi jangan lupa selalu ingat dengan target kita anak-anak Ustaz, target tahfiz kita 8 juz ya. Sehingga target tersebut selalu tertanam ya. Jadi ketika antum menghafal ingat, anak punya target 8 juz dalam kurun waktu 3 tahun. Sekarang antum atau antuna sudah berada di kelas 8 ya. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan sebelumnya bahwasanya kalau dibagi dia ya, kalau dipisahkan, maka kita targetkan untuk kelas 7 itu ya kalau bisa sudah tercapai 3 juz, kelas 8 3 juz, dan kelas 9 tinggal menyisakan 2 juz. Maka totalnya adalah 8 juz untuk kurun waktu 3 tahun. Ya, apakah hal ini mungkin? Insyaallah ya. Ya, atas izin Allah, atas kemudahan dari Allah, insyaallah hal ini mungkin kita capai. Dikarenakan juga di Ulunuha, di SMP Islam Ulunuha, anak-anak Ustaz banggakan, kita tiadakan pekerjaan rumah atau PR. Kita tiadakan pekerjaan rumah atau PR. Jadi tugas antum dan antuna di rumah adalah mengulang hafalan, menambah hafalan baru, dan mengulang pelajaran yang lain. Jadi tidak lagi menghabiskan waktu untuk mengerjakan PR ya. Jadi tugas antum dan antuna adalah mengulang hafalan atau memurojaah, kemudian menambah hafalan baru dan mengulang materi pelajaran yang lain ya. Jadi tahfiznya jalan, mata pelajaran lain juga berjalan. Iya, termasuk dia bahasa Arab ya, penjaskes, bahasa Indonesia dan yang lainnya ya, baik materi diniyah maupun materi mata pelajaran umum. Jadi itulah tugas antum di rumah sepulang dari sekolah. Jangan ada anggapan ketika ditiadakan PR maka tidak belajar ya. Kita harus hapus image tersebut. Oleh karena itu anak Ustaz, belajar itu bukan menunggu adanya PR, atau bukan harus ada PR terlebih dahulu baru belajar, tidak. Disinilah seharusnya kita bisa lebih meningkatkan ya intensitas belajar kita dengan tiadanya PR ya. Makin banyak waktu yang kita bisa gunakan ya untuk memurojaah, menambah hafalan dan mengulang pelajaran. Jadi itulah terkait dengan pembagian roster ya, pembagian jadwal belajar. Dan yang insyaallah kalau untuk pembagian kelompok tahfiz insyaallah paling lama besok sudah kami kirimkan melalui wali kelas di grup kelas masing-masing ya. Begitu juga jadwal belajar atau roster dan pembagian kelompok tahfiz, keduanya akan kita kirimkan melalui grup kelas masing-masing ya.
Taib, mungkin sampai di sini dulu pemaparan dari Ustaz terkait pembagian jadwal belajar dan teknis pembelajaran ya terkait dengan pembelajaran kegiatan materi kegiatan pagi, pembelajaran tahfiz maupun pelajaran yang lainnya, dan bagaimana antum dan antunna harus tetap mengulang pelajaran ya, mengulang hafalan atau memurojaah, menambah hafalan baru dan mengulang pelajaran di rumah. Ya, kita punya banyak waktu, insyaallah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Ustaz dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.